Pria asal Surabaya, Jawa Timur, terlibat dalam perencanaan pembunuhan yang ditujukan kepada VT, seorang laki-laki berusia 40 tahun di Kelapa Gading. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan yang melatar belakangi kasus yang satu ini? Mari kita bahas bersama-sama tentang kasus yang satu ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian share video ini kepada teman-teman dan saudara-saudara kalian. Semua ini bermula dari pertemuan dalam sebuah acara pelatihan BHS, pria asal Surabaya, Jawa Timur yang berusia 33 tahun mengenal perempuan berinisial YL yang berusia 40 tahun. Hubungan antar lawan jenis ini berlanjut baik selama beberapa bulan hingga YL ingin mempekerjakan BHS di Jakarta sebagai sopir pribadi. Tak disangka, hubungan ini berujung pada kedekatan yang lebih intens. BHS menjadi pendengar atas keluh kesah YL yang telah berumah tangga. Diam-diam dan tanpa sengaja, BHS menjalin hubungan gelap di belakang VT yang merupakan suami YL, laki-laki berusia 42 tahun. Menjalani hubungan hampir 1 tahun, BHS yang menjadi penampung keluh kesah berkesimpulan hubungan YL dan VT tidak lagi harmonis. Sampai pada suatu waktu di pertengahan tahun 2019 terbesitlah sebuah rencana di benak BHS dan YL untuk membunuh VT. BHS dan YL pun merencanakan pembunuhan yang ternyata selalu gagal. Lalu pada bulan Juni tahun 2019 BHS berinisiatif membeli cyanida untuk dicampurkan dalam makanan dan minuman VT. Namun, rencana ini pun urung karena baik BHS maupun YL tidak tega merangi VT. Lalu, pada bulan Juli tahun 2019, terbesitlah ide untuk menyewa pembayaran. YL pada saat itu memberi uang sebesar 300 juta kepada BHS untuk menyewa berinisial BK dan HER. Rencana tersebut dieksekusi pada hari Jumat tanggal 13 September tahun 2019. Diawali dengan BHS yang mengajak VT pergi dengan mobil. BHS kemudian menepi dengan alasan ingin muntah. Keluar dari mobil, lalu VT dihampiri sewaan dan ditusuk beberapa kali ke arah perut dan leher. Meski menerima 3 tusuk, VT berhasil kabur dengan mobil dan melapor polisi. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019, polisi kemudian menangkap BHS dan YL. Tetapi BK dan HER masih buron. Saat diinterogasi pada Rabu tanggal 2 Oktober 2019, BHS mengaku terlena dengan hubungan gelap bersama YL. BHS yang sebelumnya bergaji di bawah UMR minimal di Surabaya mendapat banyak keistimewaan selama bersama YL. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, ia memanfaatkan hubungan tersebut untuk menguasai harta benda YL. Saat menyewa bayaran, misalnya, BHS membohongi YL terkait besaran harga yang diminta si harga yang semestinya hanya 200 juta, ia tinggikan menjadi 300 juta. Uang ini pun digunakan BHS untuk berfoya-foya dan memenuhi hobi fotografinya. BHS mengaku dia ingin sekali punya kehidupan yang jauh lebih baik, terutama karena dia menyukai fotografi. Sementara YL yang merasa nyaman dengan BHS ikut gelap mata, sehingga menggadaikan surat kendaraan, perhiasan, serta mencuri uang suaminya senilai 8.000 dolar Singapura. Seorang psikolog forensik menyebutkan bahwa hasrat asmara menjadi salah satu pemicu seseorang untuk memiliki agresi amarah. Dalam hal yang lebih simpel, agresi amarah ini adalah perasaan negatif yang dinilai cukup signifikan dalam mendorong niat seseorang untuk Kembali ke kasus BHS dan YL, BHS mengatakan niat memfitis seketika muncul walau dirinya dan YL mengaku tidak pernah tega. Cara dengan
nida yang ia dan YL sepakati pertama kali bertujuan untuk menghindari dengan benda tajam. Demikian tadi sebuah kasus percobaan yang dilakukan oleh sepasang kekasih gelap yang tujuannya adalah seorang suami sah. Ya, seorang suami yang dengan kesadaran penuh bertanggung jawab atas seorang perempuan. Tapi sayangnya, istrinya justru mengkhianatinya dan bahkan tega berniat untuk membunuhnya. Bersyukur pada Tuhan bahwa ternyata niatan jahat itu enggak pernah bisa terlaksana dan justru membawa dua manusia bejat ini masuk ke dalam jeruji besi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus ini memberikan kepuasan kepada kalian karena ternyata orang jahatnya lah yang justru mendapatkan hukuman? Mari jadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk kita dan kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dalam hidup kita. Namaku Cindy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya.